Halo brother Baners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Bagaimana? Masih rebahan? Sama dong. Balik lagi dengan gue Pan. Di video kali ini gue bakalan ngebahas alur cerita film yang berjudul Spontaneous 2020. Film ini menceritakan sebuah wabah yang datang tiba-tiba. Wabah ini lebih dari sekedar virus, tapi wabah ini lebih kejam dari COVID. Karena wabah ini bisa meledakkan kepala seseorang dengan tiba-tiba. Oke lah, jangan berlama-lama lagi karena perut gue sedikit mules. Jadi kita langsung ke intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Mara. Ini bangetnya, dimana tiba-tiba terjadi sebuah fenomena aneh ketika salah satu teman sekelasnya meledak tanpa alasan yang jelas dan membuat semua murid amburadul acak-acakan tak beraturan. In any sense of the word. Spray. Dan akhirnya kegiatan pembelajaran pun langsung dihentikan. Dan mereka semua harus dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Para ahli pun mulai mengumpulkan semua bukti yang ada di kelas, seperti tas, buku, pulpen, dan anjing sempuk balel, dan hal apapun yang ada di sana, yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Fucking disgusting. And it was very fucking disgusting. Setelah mengadakan acara untuk mengenang kematian yang meledak itu, Mara bersama temannya yang bernama Tessa, ini cungurnya, sedang makan malam di sebuah kafe. Dan tak lama muncullah seorang pemuda yang juga teman sekelasnya. Dia bernama Dylan, ini cocongornya. Dimana si Dylan ini ternyata diam-diam menyukai Mara. Am I bombing this banter thing? Yeah, I kind of do. Singkat cerita, mereka pun terlihat menonton pertandingan baseball di sekolah, di mana fenomena itu kembali terjadi saat seorang pemain tiba-tiba meledak. Sehingga saat berita ini semakin menyebar, pemerintah pun menyuruh semua sekolah agar mentiadakan kegiatan belajar mengajar untuk waktu yang belum ditentukan. Tapi walaupun begitu, para murid tetap harus belajar menggunakan aplikasi Zoom dan diwajibkan memiliki Android bagaimanapun caranya. Mampu atau tidak, para orang tua wajib memberikan anaknya Android. Did something happen? Popping was given the sexy moniker of the Covington Curse. School's canceled. Kejadian ini pun dimanfaatkan oleh semua murid untuk mengadakan sebuah pesta di salah satu rumah murid tersebut. Di mana saat Mara dan Dylan sedang di tengah pesta, tiba-tiba fenomena itu terjadi lagi. Kali ini korbannya adalah seorang murid wanita. Karena fenomena meledak ini semakin meresahkan, FBI akhirnya turun tangan. Di mana Dylan dan Mara ditanya tentang awal muawal kejadian ini bisa terjadi. You ladies blow people up? Do you have any idea why it's happening though? So bring me something. Mara kemudian menemui kedua temannya untuk mencari informasi mengenai fenomena ini. Di mana saat mereka bertiga sedang berada dalam mobil, salah satu teman Mara pun meledak, disusul dengan yang satunya lagi, sehingga membuat bagian dalam mobil penuh dengan darah dan organ dalam yang acak-acakan. Go! 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 My shoes just steer! Dylan yang datang sesuai permintaan Mara pun akhirnya menemukan Mara, di mana Mara sedang berada di pinggir sungai. Tak lama muncullah para petugas medis lengkap dengan seragam APD yang membawa mereka berdua entah kemana. Get your fucking hands off of me! Get your fucking hands off of me right now! Ternyata mereka dibawa ke tempat karantina. Untuk kemudian mereka berdua mendapat pemeriksaan dari seorang dokter yang ada di sana. Esok harinya, seluruh teman-teman Mara juga ikut dibawa ke tempat tersebut, di mana mereka diperiksa dan diinterogasi satu persatu secara bergiliran atas perintah pemerintah. Our beloved government quarantined us in tents, trying to make pills that would keep our blood. Cox. Steve Cox. What is it you want to do in college? Stay alive. Kemudian para ilmuwan pun sedang berusaha untuk mencari tahu penyebab semua ini bisa terjadi dengan memeriksa sampel darah hasil swab antigen. Berharap mereka bisa menemukan penyebab dan obat yang mungkin akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Always smells weird in here. Like feet and At least we're comfortable. so uncomfortable. Secara bersamaan, terlihat rasa jenuh mulai menguasai pikiran mereka.
Ditambah dengan tidak bisanya update postingan di Facebook, sehingga membuat mereka semakin bosan dan justru saling waspada satu sama lain. How long do I have to stay in this condom? A while, I think. Figure out why it's happening and who's next. Whose fault do they think it is? I don't care why it's happening. I just want to figure out how to. Tak lama muncullah seorang pria yang meminta mereka untuk sabar dan tawakal, di mana para ilmuwan sedikit kesulitan mencari obatnya karena fenomena ini hanya terjadi di sekolah mereka saja. Dan tiba-tiba, ya, salah satu dari mereka meledak lagi, di mana kabar tersebut akhirnya dengan cepat menyebar yang membuat para orang tua murid semakin resah dibuatnya. Seiring berjalannya waktu dan seiring meledaknya satu persatu dari mereka, para ilmuwan pun terus melakukan percobaan dengan memberikan berbagai macam vaksin berupa pil. Hingga akhirnya ditemukanlah pil berwarna biru yang dianggap bisa menjadi vaksin kuat untuk mencegah fenomena ini. Selama 5 hari, wajib meminum pil itu dan memakai masker setiap hari. Setelah 15 hari, berlaku kegiatan belajar mengajar pun akhirnya diadakan kembali. Namun ada satu murid yang masih parno, di mana dia menggunakan seragam lengkap buatan sendiri, lengkap dengan lakban untuk mengantisipasi fenomena ini. Can I get a bathroom pass? Seorang dokter memberikan sosialisasi, di mana beliau menjelaskan bahwa fenomena ini akan cepat berlalu. Dan jangan terlalu mempercayai media yang terus memberitakan tentang fenomena tersebut secara berlebihan. Karena pada dasarnya semua manusia akan modar jika sudah waktunya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita harus menjaga pola hidup sehat seperti makan, olahraga, tidur, dan tidak begadang setiap malam. Dan yang paling penting adalah menjaga pikiran tetap positif agar imun kita semakin kuat dan terhindar dari fenomena ini. Snooze button available over the counter to all Americans. Because of your help. Sosialisasi sang dokter yang tidak pernah dilakukan di dunia nyata ini akhirnya membuat seorang murid terlihat bahagia sampai-sampai memeluknya. Kemudian dokter menyuruh si murid melakukan beberapa gerakan dalam rangka menunjukkan bahwa mereka sudah sehat. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka meledak, disusul dengan beberapa murid lain yang meledak dalam waktu yang berdekatan. Hingga akhirnya semua murid lari yang membuat kejadian yang sama terulang kembali. Dan yang lebih apes adalah saat si murid berpakaian tertutup tadi, akhirnya dia meledak juga. Sehingga membuat tubuhnya tersungkur menyisakan pakaian buatannya. They were. We need to. Mara sendiri akhirnya bertemu dengan Dylan saat dirinya berhasil keluar dari gedung sekolah. Namun tak diduga saat Dylan mengatakan jangan rindu, rindu itu berat, kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Dylan pun meledak sehingga ini menjadi pertemuan terakhir Mara dengan Dylan. Setelah peristiwa itu, Mara pun dibuat galau sekaligus bingung dengan fenomena ini. Ditambah vaksin berupa pil yang diberikan pemerintah pun ternyata tak cukup manjur untuk mencegah fenomena ini. Fenomena ini terjadi lagi berhari-hari setelah kejadian itu. Mara pun semakin kacau dan tidak terkontrol, pakai R anjing bukan L. Ditambah lagi harus menerima fakta bahwa Tessa satu-satunya teman yang dia miliki ternyata diam-diam memutuskan untuk pindah ke kota lain. Losing my mind. I don't want to die. Sementara itu, semua orang tua murid menjadi korban pun mendemo Mara untuk mengusirnya. Karena mereka menganggap bahwa Mara adalah sebuah kutukan, bukan tanpa sebab. Hal itu didasari karena setiap kali ada kejadian meledak, pasti selalu ada Mara di tempat tersebut. Akibat hal itu, Mara pun menjadi pundung dan pergi ke sekolah yang sudah ditutup secara total. Dia hanya ditemani kameramen dan dia pun terduduk sendirian di sekolah sambil mempertanyakan apakah benar fenomena ini disebabkan oleh dirinya. Mara pun memutuskan untuk pergi sementara waktu sampai fenomena ini mereda. Dan entah kemana tujuannya, hanya kameramen lah yang tahu. Tamat ending yang sangat membeledakkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, janganlah seujon terhadap seseorang, apalagi menganggap atau menuduh orang itu yang sebagai penyebabnya.
Tanpa adanya bukti, kalian jangan pernah menuduh orang tersebut sebagai penyebab dari sesuatu masalah. Oke lah, thanks buat kalian yang udah nonton, yang udah mampir. Jangan lupa di like dan di subscribe-nya. Thanks, next video. Salam Buri.